Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jalil Afan dan hari ini saya akan membuka presentasi yang bertemakan konsep filsafat dan dasar berpikir filsafat. Saya akan memulainya dengan menjelaskan pengertian, objek, dan struktur filsafat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nakfir yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan presentasi saya. Saya mulai dengan yang pertama, pengertian filsafat. Pengertian filsafat yang pertama berdasarkan dari asal kata. Filsafat terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu Philso dan Sophia. Kata Philso memiliki arti cinta yang sangat mendalam, dan Sophia berarti kearifan dan keadilan. Istilah filsafat sudah sangat sering kita dengar di kalangan modern sekarang. Apalagi yang kita pikirkan pasti tentang zaman Yunani kuno, yaitu di mana digadang-gadang filsafat itu berasal. Salah satu kata yang saya dapatkan tentang filsafat atau kata filsafat tersebut ialah hidup saya ini seperti oksigen yang berguna bagi orang lain dan juga berguna untuk diri sendiri. Kedua ialah filsafat menurut para tokoh. Yang pertama ialah Aristoteles, filsuf Yunani kuno, yang menjabarkan filsafat itu ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Filsafat ini juga sangat banyak berisi mulai dari ilmu retorika, etika, metafisika, ilmu logika, ilmu politik, dan juga ilmu keindahan. Asma Rohadi juga memberikan pendapat bahwa filsafat sebagai suatu proses bekerjanya akal, mengandung berbagai kegiatan problema dan kehidupan. Tidak luput juga saya menyertakan ilmuwan muslim Al-Farabi yang mengartikan filsafat sebagai sifat yang mencoba mengetahui sifat sebenarnya dari kebenaran. Dan yang terakhir, kesimpulan dari saya, bersifilsafat merupakan salah satu kegiatan manusia yang sangat penting dan menemukan eksistensi seseorang dalam kegiatan ini. Manusia akan berusaha mencapai segalanya, kearifannya dan kebijaksanaannya. Itu jadi filsafat ini ialah satu hal yang bisa mendekatkan kita pada pemikiran seseorang. Pembahasan yang kedua ialah objek pembahasan filsafat. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan oleh seseorang. Objek yang dipikirkan oleh seorang filsuf ialah segala yang ada, kemungkinannya dan tiadanya. Jadi sangat luas objek yang bisa diselidiki oleh filsafat. Objek ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu objek materia, yang mana meneliti tentang ada dan mungkinnya tiada. Tentang objek materia ini banyak yang sama dengan objek materi sains. Bedanya ialah dua hal. Pertama, sains memiliki objek material yang empiris. Filsafat juga mempunyai ini, tapi lebih menyelidiki pada yang abstraknya. Dan yang kedua, ada objek material filsafat yang tidak dapat diteliti oleh sains, seperti Tuhan, hari akhir, yaitu objek-objek yang selalu selama-lamanya tidak empiris. Yang kedua ialah objek forma, ialah penyelidikan yang mendalam. Filsafat ingin tahu bagian lebih dalamnya. Kata mendalam ini berarti tahu tentang segala objek yang tidak empiris. Penyelidikan sains ini tidak terlalu menjangkau ke dalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti. Objek penelitian sains mempunyai batas yang bisa di-riset, sedangkan objek penelitian filsafat adalah pada daerah yang tidak bisa dijangkau sedikit pun oleh riset ilmu sains. Dan jadi yang membedakan penelitian sains secara logis memiliki atau didapatkan secara riset, dan filsafat meneliti dengan memikirkannya. Pembahasan yang ketiga, pembahasan tentang struktur filsafat yang meliputi tiga ranah pembahasan, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, epistemologi, yang membicarakan
sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Contohnya tatkala manusia baru lahir, ia tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun. Nanti tatkala ia di umur 40 tahun, pengetahuannya sangat banyak sekali, sementara kawanannya yang seumur dengan dia mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih banyak daripada dia di dalam bidang yang sama. Bagaimana mereka itu masing-masing mendapat pengetahuan itu? Mengapa dapat juga berbeda tingkat akurasinya? Hal-hal semacam ini dibicarakan dalam epistemologi. Yang kedua, ontologi. Setelah mengkaji cara memperoleh pengetahuan, filosof mulai menghadapi objek-objek yang ingin dipikirkan secara mendalam sampai pada hakikatnya. Inilah sebabnya bagian ini dinamakan juga teori hakikat. Ada yang menamakan bagian ini ontologi. Bidang pembicaraan terkait hakikat luas sekali. Segala yang ada dan mungkin tiada, yang boleh juga mencakup pengetahuan dan nilai. Yang dicarinya ialah hakikat pengetahuan dan hakikat nilai. Nama lain untuk teori hakikat ialah teori tentang keadaan. Apa itu hakikat? Hakikat ialah realitas. Realitas ialah kerelaan, real, atau dalam bahasa Inggris yang diartikan sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya, keadaan sebenarnya, sesuatu, bukan keadaan sementara atau keadaan yang menipu, dan juga bukan keadaan yang berubah-ubah. Yang ketiga ialah aksiologi. Untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita dapat memulainya dengan melihat sebagai 3 hal. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori. Filsafat digunakan untuk memahami dan merekreasi dunia pemikiran. Sebagai contoh, jika Anda umpamanya tidak senang pada komunisme, maka Anda harus mengetahui lebih dahulu teori-teori filsafat Marxisme, karena teori filsafat dalam komunisme itu ada dalam filsafat Marxisme. Yang kedua, filsafat sebagai filosofi of life. Filsafat dipandang sebagai pandangan hidup. Fungsinya mirip sekali dengan agama. Nah, filsafat sebagai agama itu apa gunanya? Gunanya sama dengan kegunaan agama. Dalam posisi ini filsafat menjadi jalan kehidupan. Dan yang terakhir, yang amat penting ialah yang ketiga, yaitu filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Menyelesaikan masalah itu melalui cara sains. Pusat perhatiannya pada fakta empiris. Biasanya penyelesaiannya tidak utuh karena fakta empiris tidak pernah utuh. Alternatif orang menyelesaikannya dengan cara berpikir sendiri melalui filsafat berdasarkan hati nurani kita. Dan sekian dari saya.